Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Ningsih, Kepala Sekolah SDN 2 Cibiu Kaler. Coaching adalah cara komunikasi dengan seseorang untuk lebih menggali potensi diri seseorang untuk meningkatkan kinerja yang optimal. Di sini saya akan mempraktekkan cara coaching model Tirta. Apa itu Tirta? T. Tujuan. Dalam sebuah coaching, tentukan dulu tujuan yang akan kita capai. I. Identifikasi. Identifikasi masalah-masalah apa yang akan digali. R. Rencana. Rencanakan aksi untuk mencapai tujuan tadi. Dan T. Tanggung jawab atau komitmen untuk melaksanakan rencana-rencana aksi tadi. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan coaching tersebut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Eni, silakan dulu Bu Eni. Makasih Bu. Apa kabarnya Bu Eni? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu? Alhamdulillah. Berapa bulan ya kandungannya ya? Sekarang udah 22 minggu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kelancaran sampai nanti dalam kelahiran. Amin ya Allah. Baik Bu Eni, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya. Ya Bu. Ngobrol-ngobrol. Ya kalau istilahnya mau coaching ya. Tapi kita mau ngobrol enjoy saja, santai ya. Ini Bu Eni, sudah beberapa hari ini Ibu melihat Bu Eni sepertinya gelisah gitu. Terutama jika Ibu perhatikan di saat sedang mengerjakan administrasi. Apa betul ada kegelisahan di Bu Eni? Iya betul Bu, saya ada kesulitan dalam administrasi. Oh, dalam hal apa? Dalam menyusun modul. Kan modul itu ada dua, ada modul ajar dan ada modul ajar project. Oh iya. Baiklah kalau begitu kita tentukan ya tujuan obrolan kita ini, tujuan coaching ini yaitu untuk tujuannya untuk mencari solusi pemecahan masalah dalam penyusunan modul ajar project ya. Iya. Baiklah. Nah, Bu Eni, kira-kira dalam modul ajar project itu komponennya banyak ya? Iya Bu. Hal apa saja yaitu komponen-komponennya? Di komponennya itu kan ada, kita menentukan tema, Ya. terus ada profil Pancasila, penjelasan proyek, tujuan, alur kegiatan. Nah, dalam sekian banyak komponen itu, yang menurut Bu Eni paling sulit gitu ya, paling membingungkan itu dalam hal apa? Nah, saya bingung itu Bu dalam alur tujuan kegiatan. Kegiatannya. Kegiatannya untuk membagi waktu pelaksanaannya. Berarti yang dianggap sulit oleh Bu Eni itu yang pertama pembagian waktu gitu ya. Iya Bu. Beban mengajarnya. Ya, beban mengajar dan Atau menentukan waktu bagaimana? Penjadwalan. Penjadwalan. Soalnya kan kita itu proyek itu 1 minggu sekali. Yeah. Terus kita kan setahun itu ada 2 kali. Jadi proyek itu kan 1 semester. 2 tema. Ada tema. Yeah. Untuk menentukan 1 tema itu kita mulai dari bulan apa, terus pengenalannya kapan, titik pelaksanaannya. Nah, untuk menentukan waktu itu saya masih kebingungan. Iya. Baiklah. Berarti Bu Eni itu kebingungan dalam menentukan pembagian waktu. Iya. Ya. Hanya itu. Iya Bu. Hanya pembagian waktunya saja. Dalam pelaksanaan tidak ada. Pelaksanaan juga ada. Tapi kan kita sebelum pelaksanaan harus mengatur dulu itu kegiatan. Mengatur waktu dulu. Mengatur waktu Ya. dulu. Pelaksanaan juga ada kesulitan. Baiklah Bu Eni. Nah, sebelum ini apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Eni dalam penyusunan modul ajar project? Saya sudah baca-baca buku panduan, Ya. terus minta masukan dari rekan-rekan yang lain.
Jadi buku panduan sudah dibaca oleh Bu Udah, Eni ya? udah dibaca. Sudah paham? Sedikit. Ya. Kemarin saya Ya. Kemarin saya udah mencoba Bu ini dalam modul itu, yaitu kesulitannya kan ada tema, dimensi profil, penjelasan proyek, tujuan proyek. Nah ini dalam alur kegiatan Bu yang saya kurang paham. Ya. Dalam alur kegiatan itu kan ada menentukan dulu jumlah JP-nya kan, Ya. kemudian kita tentukan alur pelaksanaannya, Iya. mulai dari pengenalan, pelaksanaan sampai nanti akhirnya Iya, sampai produk ya, asesmen. puncak proyek, kemudian ada asesmen. Iya. Nah di sini Bu Eni yang belum paham ini bagian ini ya. Iya Bu. Nah, tapi Bu Eni pernah melihat kan contoh-contoh modul ajar proyek buatan orang lain? Udah saya Bu, udah Pernah? membandingkan, cuman tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah saya. Itu pasti ya, Iya. karena ini kan kurikulum merdeka ya, Iya. jadi tiap orang itu beda-beda. Tapi menurut Ibu, modul ajar proyek hasil karya orang lain itu hanya sebagai pembanding saja Iya. dan hanya sebagai gambaran. Nah kita sesuaikan saja dengan kebutuhan yang ada di kelas kita, Iya. gitu ya. Nanti dalam pelaksanaannya, dalam beban mengajarnya, kita kan punya tim ya. Iya Bu. Kita diskusikan dengan tim kita. Nah, Bu ini sudah punya ini platform Merdeka Mengajar. Udah Bu, udah aktif. Udah aktif, udah Iya, ada. Udah ada. Pernah melihat? Eh, Pernah dibuka? Pernah dibuka, cuman belum dipelajari. Oh belum ya. Iya. Di sana banyak sekali contoh-contoh modul ajar project. Iya. Silakan Bu Eni dibuka di ini cari perangkat ajarnya. Di sana ada. Nah Bu Eni bisa di sana melihat-lihat modul ajar project atau bisa dimodifikasi. Iya. Nah nanti Bu Eni dicoba ya lihat di Iya, dalam insya platform Merdeka Mengajar contoh-contoh project, kemudian kita sesuaikan, kita lihat langkah-langkahnya bagaimana cara melaksanakan pelaksanaan aktivitasnya, kemudian menentukan beban mengajarnya. Nah nanti Bu Eni bisa melihat dari sana contohnya dan dimodifikasi oleh Bu Eni sedikit-sedikit ya. Nah kemudian apa sih sekarang rencana Bu Eni setelah obrolan ini untuk menyusun proyek ini? Apakah sudah punya rencana Bu Eni? Iya, insya Allah Bu, rencananya saya mungkin baca-baca lagi buku panduannya, terus membandingkan dengan hasil proyek sekolah yang lain buat perbandingan. Ya. Terus saya akan melihat itu dari platform ini Merdeka Mengajar akan memodifikasi dengan sesuai kebutuhan sekolah kita. Iya, bagus. Nah jadi Bu Eni sudah punya rencana-rencana yang akan dilaksanakan ya. Iya. Yang pertama membaca lagi modul petunjuk pengerjaan ya, petunjuk penyusunan modul ajar project. Nah, Bu Eni nanti baca lagi dengan teliti bagaimana cara menentukan waktu, menentukan alur pelaksanaan ya. Kemudian Bu Eni bandingkan lagi kan dengan modul-modul ajar yang sudah ada. Dan coba lihat di platform Merdeka Mengajar dari perangkat ajarnya ya Bu Eni ya. Di sana banyak contoh-contoh modul ajar proyek. Itu rencana-rencana Bu Eni. Nah kira-kira kapan Bu Eni mau melaksanakannya ini? Pelaksanaannya kapan nih kira-kira nih? Insya Allah besok saya akan melaksanakannya Bu. Itu kan dalam bikin modul proyek itu kita harus ada tim. Jadi saya mengajak dengan guru kelas 4 Pak Iya, Agus. Alhamdulillah Pak Agus itu sangat bagus dalam IT-nya. Terus saya akan mengajak rekan-rekan yang lainnya supaya ada masukan-masukan. Bagus, Iya. bagus. Ya, bagus Bu Eni. Jadi Bu Eni sudah punya rencana dan mau melaksanakannya besok ya, dengan dibantu oleh Pak Agus dan rekan-rekan tim project. Nah, mudah-mudahan Bu Eni lancar dalam melaksanakan rencana ini dan dipermudah. Juga ada kerjasama ya yang solid tuh di antara tim project dalam memudahkan ini. Disusun secara bersama-sama saja Bu Eni, karena ini kan bukan
harusnya bukan Bu Eni sendiri ya yang menyusun modul ajar project ini, tapi kita menyusun modul ajar project ini bersama-sama dengan tim ya, supaya lebih mudah. Jadi kegelisahan Bu Eni jangan dibikin oleh diri sendiri ya, tapi coba kita pecahkan dengan tim project kita ya. Ya begitu Bu Eni, mudah-mudahan ya dalam obrolan ini ada solusinya buat Bu Eni dan Bu Eni bisa melaksanakannya. Terima kasih Bu Eni ya, Sama-sama. kami ya. Demikianlah praktek coaching yang telah kami laksanakan. Mudah-mudahan dapat menginspirasi Anda semua. Terima kasih.